Puji nama Tuhan, Shalom. Saya ingin dengar suara yang keras, gedung ini besar, suaranya harus keras, lambaikan tangan bilang Shalom. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sekarang sebagaimana kita ada semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Semua anugerahnya, semua penyertaannya, kebaikannya sempurna dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya hari ini pasti diberkati Tuhan, amin, amin. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan kita. Yesus dahsyat, kita pasti diberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita dalam doa. Bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami datang hari ini kepadamu dengan sukacita. Kami tahu kami akan menerima sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberkati kami, dan Engkau selalu rindu untuk hadir mencurahkan berkat dan kasih-Mu bagi kami. Kami mau datang kepadamu untuk menerima sebanyak-banyaknya. Sebab kami tahu kami sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami layak, dilayakkan oleh Tuhan Yesus untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Segala hormat, pujian bagi nama-Mu. Biarlah seluruh pujian dan penyembahan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau bersuka atas pujian kami. Dan kami sangat-sangat diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan bagi Yesus Kristus yang layak menerimanya. Dalam nama Yesus semuanya siap katakan amin, 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 amin. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau segalanya. Hadirmu di hidup
pujikan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku.
karata karala masyarana lama lama ya rana masyikere bakarana. Ida marala takore masini tikiara nama syarana nama ya rala takarana. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, yang kami tahu semua akan menjadi sangat baik. Sebab kami punya Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami punya Bapa yang baik, pemilik alam semesta. Engkau Raja di atas segala raja, dan kami boleh memanggilmu Bapa. Kirala baya syarala takarana nama syikere bakarana. Apapun yang terjadi, yang kami tahu Tuhan, Kau pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tak perlu kami khawatir, tak perlu kami takut, karena kami percaya di dalam Yesus hidup kami penuh dengan keajaiban. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Amin. Sama-sama dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Dia jadikan semua. Yes, itu akan terjadi. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Oh, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Lebih lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dengan mantap, dengan iman. Hidup pasti berarti sebab Yesus hidup. Selesai bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Hidup jadi berarti karena Engkau hidup. Saatnya kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Cari nggak bisa 5 ini, 10 orang kasih tos, kasih salam. Kamu tambah keren, kamu tambah cantik hari ini. Mari umat Tuhan yang bersuka cita, kita berjoget bagi Tuhan, sebab Dia sangat mempesona kita. Amin. Oh, 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 oh. Hanya Dia yang mempesona hidup kita. Amin. Semua. Sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu.
hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Dia buktikan kasih-Nya, kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersatu di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupan. Jalanan. Mahkota bagi kehidupanku. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin, amin. Siapa yang percaya karena Yesus Kristus Tuhan, bukan lihat keadaan kita, tapi kita adalah orang yang diberkati. Lambaikan tangan, amin. Percaya? Apapun pekerjaan saudara, apapun latar belakang saudara, dari mana saudara dilahirkan, saudara adalah anak-anak Bapa, Raja di atas segala raja. Kita anak yang diberkati. Kasih tahu sekalian, katakan kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
bajingan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah sangat besar. Terima. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati dan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya mau dengar suara saudara katakan, aku diberkati. Lebih keras. Aku dilimpahi karena Allah sanggup Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna Anugerah. Sekali lagi, lompat bagi Yesus. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Praise to God. Amin, amin, amin. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lagu ini mungkin baru di sini. Kata-katanya sangat bagus sekali ya saudara. Saya senang dengan nama sinode dari gereja ini, Gereja Betel Injil Sepenuh. Gospel, true gospel, Injil yang sejati. Itu tentang kasih Yesus yang sudah menyelamatkan engkau dan aku. Sehingga kita sekarang walaupun sakit pasti sembuh. Amin. Walaupun sekarang sepertinya kok kurang, kok ada tagihan, tapi kita pasti diberkati. Pasti ada mujizat. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Mari musik. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus
besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Pujikan lagi dari awal ya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, namun penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Nyanyikan refnya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang pasti sembuhkan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sambil bangkit berdiri, katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, selalu ada kasih. Kasih Yesus bagiku.
Tepuk tangan bagi dia. Amin. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Percaya. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus. Kasih Yesus Kasih Yesus. bagiku. Yang sakit, yang lemah, perkatakan ini. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya Sakit penyakitmu hari ini sembuh demi nama Yesus. Amin. Ingat Pulih dalam nama Yesus. menebus aku. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Sekali lagi. Yesus Amin. bagiku. Percaya kasih Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Sorakan haleluya. Kami cuma mau berterima kasih Tuhan Yesus. Karena apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib sangat berarti bagi kami. Kau membuktikan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Tubuh dan darah-Mu saja Engkau bagikan bagi kami. Maka kami percaya apa yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami, bahkan keinginan kami, bahkan kesembuhan kami, Engkau sudah sediakan berlimpah-limpah bagi kami. Tapi lebih daripada itu kami menginginkan firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Kami menginginkan firman Kristus yang memerdekakan setiap kami. Kami menginginkan janji-janji Tuhan yang besar, yang pasti Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, kami sadar tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati kami yang menyampaikan, yang mendengarkan, semuanya diberkati. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama berkata Amin. amin. Puji Tuhan. Jangan duduk dulu. Sebelum saudara duduk, lihat kanan kiri, kasih salam, ngomong gini. Kamu tambah cantik, kamu tambah ganteng hari ini. Ya, ayo ngomong. Ya. Ngomong ya, kamu tambah cantik, kamu tambah ganteng ya. Kamu tambah keren. Ya, silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Percaya punya Yesus luar biasa, lambaikan tangan. Oh, tepuk tangan dong yang luar biasa. Buat Tuhan Yesus, Dia dahsyat, Dia baik, Dia penuh dengan keajaiban dalam hidup kita. Katakan amin. Terima kasih untuk Pastor Musi sudah memberikan kesempatan, Om Ishak, terima kasih buat seluruh jemaat sudah memberikan kesempatan untuk hari ini. Saya boleh untuk sharing, berbagi kabar baik. Terakhir saya kesini kalau saya nggak salah itu di tahun 2016 ya, 2016. Ini sudah 2023, lebih dari 5 tahun ya. Saya lihat saudara tambah keren-keren, jemaat juga makin banyak. Saya tahu satu hal, tempat ini akan terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke, tak usah lama-lama, saya pengen langsung saja kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya di dalam bulan ini kita belajar tentang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ya,
menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bisa ditolong ditampilkan ayatnya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, apa kata firman Tuhan di sana? Saudara mesti paham, saudara mesti mengerti, saudara mesti nancap ayat ini ya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Nah, saudara boleh lihat ya di layar. Tetapi kamulah, Petrus menuliskan kepada seluruh orang-orang yang mau membaca firman Tuhan, yang mau membaca surat-suratnya. Dan ini bukan cuma kepada generasi umat Israel pada waktu itu, tapi buat generasi kita yang hidup pada hari ini. Rasul Petrus berkata begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, apa? Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kepunyaan Tuhan sendiri, artinya miliknya Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa kamu, saudara dan saya, apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, apapun yang menjadi status sosial kita, kondisi ekonomi kita, pekerjaan kita, status kita single atau sudah menikah, tidak peduli itu semua. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar memahami bahwa begini, karena kasih Tuhan, karena Yesus Kristus sangat mengasihi kita, maka Dia menjadikan saudara dan saya, katakan saya, 1, 2, 3, saudara dan saya, kita semua pada pagi hari ini menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Benar-benar menjadi miliknya Tuhan. Di sana ada dua kondisi. Di ayat ini ada dua kondisi. Yang pertama adalah imamat yang rajani. Katakan imamat rajani, 1, 2, 3. Imamat rajani. Yang kedua bangsa yang kudus. Katakan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Kita kan belajar dua ini saja Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Tuhan, Dia menjadikan kita milik kepunyaannya. Menjadikan kita imamat yang rajani. Dalam terjemahan bahasa Inggris, itu bukan imamat yang rajani, tapi royal priesthood. Artinya imam-imam kerajaan. Jadi imam-imam kerajaan. Imam-imam kerajaan itu adalah para imam itu yang dekat dengan raja. Yang bersama-sama dengan raja. Yang hidup di istana raja. Yang menjadi penasehat-penasehat raja. Yang mana raja selalu mendengarkan dia. Raja menghormati dia. Nah, dikatakan bahwa saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan adalah imamat yang rajani, imam-imam kerajaan. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, kita mesti memahami adalah begini Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya kita ini hidup di dua kerajaan. Kita ini hidup di dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah kerajaan dunia ini. Kalau di Indonesia, Presiden Jokowi yang jadi presiden. Ya. Kalau di Inggris ada sama Pangeran Charles yang jadi raja di sana, pemimpin di sana. Di Jepang ada kaisar yang jadi pemimpin di sana. Itu kerajaan dunia. Tapi ada satu lagi kerajaan yang sebenarnya banyak orang tidak memahami, tidak mengerti ini. Tapi justru kerajaan itulah kerajaan yang sangat besar yang ada di dunia ini. Kerajaan apa? Yang saya sebut dengan kerajaan sorga. Kerajaan dunia adalah kerajaan yang kelihatan oleh mata kita. Kerajaan dunia adalah kerajaan di mana tubuh kita, daging kita ini hidup. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, saudara bukan dari dunia ini. Saudara berasal dari Tuhan. Kerajaan kita bukan cuma datang dari dunia ini, tapi kerajaan kita ada yang lebih besar lagi, yaitu kerajaan sorga, di mana Yesus Kristus yang menjadi raja di sana. Dan saudara dan saya adalah imam-imam kerajaannya, katakan amin. Saudara, ini dua hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah begini, saudara mau hidup maksimal di mana? Saudara, kita mau percaya kita ini sebenarnya mau maksimal di mana? Di dalam kerajaan dunia ini atau di sistem kerajaan sorga? Yuk kita lihat Bapak Ibu Saudara ayatnya. Di dalam
Yohanes 15 ayatnya yang ke-19. Yohanes 15 ayat yang ke-19, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Sekiranya kamu berasal dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu dengan segala miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, katakan bukan dari dunia, 1, 2, 3, bukan dari dunia. Saudara dan saya, firman Tuhan jelas berkata, kita bukan dari dunia. Melainkan dari siapa? Melainkan dari apa? Aku, kata Yesus. Saudara berasal dari Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Dunia memang membenci kita, yaitu ayatnya dikatakan di sana. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, meskipun dunia membenci kita, ingat baik, Yesus mengasihi saudara. Yesus peduli dengan saudara. Yesus punya rancangan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Ada ayat yang lain lagi di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama. 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus, dikatakan apa? Lahir dari Allah. Lahir dari Tuhan. Berapa banyak saudara percaya Yesus dalam kehidupan saudara? Lambaikan tangan. Wah, semua orang percaya. Kalau saudara bukan orang percaya, tidak mungkin saudara datang pada pagi hari ini, benar enggak? Tapi firman Tuhan berkata begini, semua orang yang percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Tuhan. Dengan kata lain, kalau di kerajaan dunia, saudara lahir dari ibu saudara. Kerajaan dunia kita lahir dari orang tua kita. Tapi kalau di kerajaan sorga, firman Tuhan jelas berkata, kita lahir dari Tuhan. Artinya Bapamu, supplier kehidupanmu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kira-kira awal bulan yang lalu, ada seorang rekan pelayanan kami di Surabaya. Bukan awal bulan, 2 bulan yang lalu. Ini bulan apa nih? September, Agustus, Juli. Dia sedang dalam pergumulan. Dia membutuhkan sejumlah uang yang tidak terlalu besar sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Sekitar 10 jutaan dia butuh untuk banyak hal yang harus dia bayar untuk kehidupannya. Dia seorang hamba Tuhan. Pekerjaan yang dirintisnya mandek, ya jualannya dia itu mandek, jadi penghasilannya tidak menentu. Waktu itu kami berfellowship, kami beribadah, saya menyampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan kepada dia, saya berkata kepada jemaat yang hadir, termasuk dia yang hadir pada waktu itu, saya ngomong begini, hey, kita ini bukan dari dunia. Kita ini bukan dari dunia, suplai kehidupan kita bukan dari dunia. Orang dunia itu mengejar yang namanya berkat. Orang dunia itu mengejar yang namanya uang. Orang dunia itu berkata bahwa tidak bisa hidup tanpa uang. Kita harus pegang uang. Itu perkataan orang dunia. Memang secara logika, ya benar seperti itu. Tapi kabar baiknya adalah begini, kita bukan dari dunia. Orang dunia ketika mengejar uang, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan begini, kebajikan dan kemurahan belaka apa? Mengikuti aku. Jadi siapa yang dikejar? Berkat yang mengejar kita. Bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat justru mengejar kita. Inilah firman Tuhan. Dan banyak orang tidak memahami ini. Kita karena kita berpikir kita berasal dari dunia, maka kita kejar yang namanya berkat. Tapi karena kita percaya bahwa kita berasal dari Tuhan, karena kita percaya Yesus, kita berasal dari Tuhan, maka saya beritahu kepada saudara, berkat yang akan terus mengejar saudara. Berkat yang akan terus mencari saudara. Kalau saudara kita mengejar yang namanya berkat, susah ketemunya.
Itu sebabnya ada orang stres, ada orang gagal, ada orang tertekan, sakit bahkan karena mengejar berkat. Tapi orang percaya, firman Tuhan berkata jelas, sekali lagi saya ulang, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Artinya kenapa? Hidupnya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Diberkati tidak harus selalu pegang uang Bapak Ibu Saudara, tapi diberkati apa yang saudara minta pasti didapat, pasti saudara mendapatkan. Pasti Tuhan menyediakan berlimpah-limpah, asalkan kita percaya. Nah, teman saya ini sudah jatuh tempo. Dia ngomong sama istrinya, sudah ngomong sama dia, ya apa ini Pak? Banyak yang harus dibayar, banyak harus diselesaikan, dan kita gak punya duit. Tinggal 300.000 saldonya di rekeningnya Bapak Ibu Saudara. Tapi tagihannya begitu banyak yang harus diselesaikan. Saya khotbah, kita bukan berasal dari dunia, kita bukan mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar kita. Dia dengar firman itu, kemudian saya ngomong gini, berdoa, minta sama Bapamu. Hari ini kita buktikan, Bapa sanggup memberkati kita. Dan dia doa Bapak Ibu Saudara. Datang sama Tuhan, dia berdoa, Tuhan aku butuh ini. 2 minggu lagi jatuh tempo, banyak yang harus saya bayar. Udah doa, tapi dia kemudian terus melayani. Pekerjaannya dia tidak tahu harus bekerja apa. Dia malah menciptakan lagu, nyanyinya. Dia hobinya nyanyi, dia main musik, dia menyanyi terus di rumah memuji, menyembah Tuhan. Karena dia nggak tahu harus bekerja apa. Uang yang dibutuhkan sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba tepat H-2 sebelum jatuh tempo harus melakukan pembayaran, H-2 dia ditelepon sama seseorang yang sudah lama tidak menghubungi dia, pulang dari Israel. Dia pikir, oh mungkin oleh-oleh nih, mau dikasihkan oleh-oleh perjamuan, anggur perjamuan itu loh yang dari Kana. Datang dia sama istri sama anaknya. Datang, begitu datang langsung, Pak, kok tumben manggil saya? Oh, enggak tahu ini Pak. Yang temannya jawab, saya dari Israel. Saya itu kayak Tuhan itu dorong supaya saya harus berkati Bapak. Saya harus ngasih sesuatu kepada Bapak. Dan memang saya baru dapat berkat. Saya tidak tahu kepada siapa saya memberikan ini. Kemudian dia sodorkan, mohon diterima Pak. Kalau bukan Tuhan yang suruh saya mungkin tidak akan kasih. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya berikan buat Bapak. Kebutuhannya mungkin cuma 10 juta. Tapi waktu dia buka itu, istrinya buka, langsung mereka sujud syukur istilahnya di hadapan Tuhan. 3 kali lipat dari yang dia butuhkan. Tuhan sudah akan H-2 sebelum dia harus membayar semua yang menjadi kebutuhannya. Artinya apa? Orang yang percaya kepada Yesus pasti diberkati berlimpah-limpah. Katakan amin. Kenapa? Kita bukan dari dunia ini. Bahkan firman Tuhan juga berkata di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Filipi 3 ayatnya yang ke-20 dikatakan apa? Karena kewargaan kita adalah apa? Di dalam surga. KTP saudara adalah warga Indonesia. KTP kita adalah mungkin warga Solo. Apa ini? Daerah Petoran ya. Jebres ya. Jebres. Saya berdoa berkat Tuhan jebres buat. Amin. Kewargaan kita mungkin di sini, Surakarta, Solo, apapun namanya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan berkata, kewargaan kita adalah dari sorga. Dalam sorga, karena kita warga sorga. Kalau kita percaya kita warga sorga, maka saya mau berkata kepada saudara, supply kita juga datangnya dari sorga. Dan saya mau berkata, saya melihat banyak perubahan di Solo ini. Solo ini jauh lebih maju dari 5 tahun yang lalu.
Tapi saya mau berkata kepada saudara, sekaya-kayanya Solo, lebih kaya sorga. Kalau sorga lebih kaya dan saudara warga kerajaan sorga, maka saya mau beritahu kepada saudara, berkat Tuhan juga akan lebih besar dalam kehidupan saudara. Penyediaan Tuhan juga akan lebih dahsyat, lebih ajaib dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena kita ini warga kerajaan sorga. Saudara tahu yang namanya duta besar? Utusan dari negara lain menjadi diplomat, menjadi duta besar ke Indonesia. Misalnya dari Amerika, duta besarnya Amerika tinggal di Indonesia. Dia orang Amerika yang tinggal di Indonesia, diutus ke Indonesia. Hidupnya memang tinggal di Indonesia, tapi suplainya, berkatnya, gajinya bukan berasal dari Indonesia. Berasal dari mana? Dari negara yang utus dia. Kalau dari Amerika, Amerika dia digaji pakai dolar. Kalau dia berbuat kesalahan di Indonesia, dia punya yang namanya kekebalan. Melanggar hukum di Indonesia, dia tidak bisa disidang, dihakimi menurut hukum Indonesia, nggak bisa. Dia dihakimi oleh negara yang ngutus dia. Kantor kedutaan besar yang ada, misalnya kedutaan besar yang ada di Indonesia, misalnya di Jakarta, itu polisi Indonesia tidak boleh sembarangan masuk. Kenapa? Karena itu adalah utusannya Amerika, meskipun ada di wilayah negara Indonesia. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar kita memang ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari sorga. Artinya apa? Kalau kita tahu kita berasal dari sorga, maka suplai kita sesungguhnya, suplai kita yang sebenarnya adalah datang dari Tuhan. Tuhan yang berkati kita, Tuhan yang buka jalan bagi kehidupan kita, Tuhan yang menyediakan semua yang kita perlukan. Katakan amin. Saudara tidak perlu ngejar, aku harus bagaimana, aku butuh duit, aku butuh ini. Gak perlu ngejar. Yang saudara perlu lakukan adalah, Tuhan aku percaya janjimu ya dan amin. Tuhan aku percaya engkau tidak pernah terlambat. Tuhan aku percaya engkau setia dalam kehidupanku. Kuatkan iman kita. Percaya janji-janjinya, percaya dia mengasihi kita. Roma 8 ayat 31, coba tolong dibuka. Nah ini penting kok tiba-tiba saya teringat. Roma 8 ayat 31. Ayat berikutnya. Ia, Bapa di sorga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang memberikan Yesus bagi kita, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bapa di sorga yang memberikan Yesus buat saudara datang ke dunia, mati buat kita. Dikatakan apa? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita apa? Bersama-sama dengan Dia. Bagaimana mungkin Yesus aja diberikan, bagaimana mungkin hutang-hutangmu nggak bisa dilunasi oleh Tuhan? Bagaimana mungkin Yesus saja diberikan, bagaimana mungkin sakit penyakitmu nggak bisa disembuhkan sama Tuhan? Bisa Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Yang penting dikatakan apa? Bersama-sama dengan Dia. Selalu percaya, mengandalkan Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka percayalah semua yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan pasti sediakan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita ini warga sorga. Kita ini berasal dari sorga. Saya mau saksi lagi, ini kehidupan saya sendiri. Beberapa bulan yang lalu kami harus sewa kontrak tempat, sewa kontrakan. Butuh dana sekitar 30 juta. Nah, lihat saldo rekening kami, nggak punya Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Kami mau
mengerjakan apapun butuh dana segitu dalam waktu yang singkat, susah untuk mendapatkannya Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada telepon dari Jakarta. Pak Dev, saya mau ngomong sama istri sekalian. Kita Zoom. Oke, Zoom. Pak Dev begini. Dia nanya-nanya, saya menawarkan untuk mengerjakan sesuatu di Surabaya. Nanti kita supply, dapat bulanan. Separuh dari sewa kontrakan, kami yang bayar. Apa yang menjadi kebutuhannya Pak Dev untuk pekerjaan itu, kami sediakan semuanya. Istri saya sudah ngomong, wah, mujizat ini. Tapi saya ngomong, kok cuma separuh? Kok nanggung? Dia sampaikan itu semua, terus apa yang harus kami lakukan? Kan banyak janji-janji tadi toh. Apa yang harus kami lakukan? Dia bilang, tapi syaratnya begini. Pak Dev, kalau mengajar, jangan caranya Pak Dev lagi mengajar. Ikuti caranya saya. Kalau berkhotbah, jangan caranya Pak Dev lagi. Pakai caranya Pak Dev untuk berkhotbah. Harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya langsung gak damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Karena bagi saya pribadi, saya sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan yang menuntun saya, Tuhan yang memberi hikmat kepada saya, kebenaran yang Tuhan taruh dalam hati saya, itu yang saya ingin bagikan kepada jemaat. Tapi kalau harus ada filter dari orang yang lain, saya takut apa yang Tuhan suruh bisa berbeda dengan orang itu. Saya takut saya sebagai hamba Tuhan akhirnya tidak menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tapi di sisi yang lain, kami butuh bayar tuh kontrakan. Kami punya kebutuhan yang harus diselesaikan dan kami tidak punya uang pada waktu itu. Saya ngomong sama istri, gimana nih? Kami tidak memutuskan apa-apa saat itu. Kita pikir kita berdoa dulu. Saya sama istri sempat berargumen, sempat berdebat. Istri saya bilang, wah ini mujizat, ini kesempatan dan lain sebagainya. Saya kok tidak damai sejahtera. Tuhan kok memberkatinya nanggung juga, saya berpikir kayak gitu. Dan kemudian akhirnya istri saya ngomong begini, yes, apa deh yang Tuhan tuntun, itu yang kita ikuti. Sampai hari ini kami tidak jawab orang itu. Tetapi beberapa saat kemudian setelah Zoom itu, tiba-tiba kami dihubungi oleh seorang, Pak Dev, ini ada satu pekerjaan, bisa tolong Pak Dev lakukan? Saya, bisa. Padahal belum pernah kami punya pengalaman di pekerjaan itu. Tapi yang penting bisa dulu. Kok Pak Dev berani kayak gitu? Wes, urusan nanti, benar bisa mengerjakannya itu urusan nanti. Tapi yang saya percaya adalah begini, Tuhan backup saya. Yang saya percaya Tuhan sumber segala hikmat itu ada dalam kehidupan saya, memberikan saya kemampuan. Gimana saya tanya istri? Gas. Kerjakan. Ya apa nanti begini, urusan belakangan. Mulai istri saya angkat telepon, saya belajar dan lain sebagainya. Hanya butuh waktu 15 hari. 15 hari. Apa yang kami butuhkan untuk bayar kontrakan itu dalam waktu 15 hari. Tanpa bantuan dari orang yang kami Zoom tadi. Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Tak punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Modal nekat istilahnya. Tapi itu bukan nekat. Kalau kita mengandalkan Tuhan itu bukan nekat Bapak Ibu Saudara. Itu yang dinamakan dengan iman. Katakan iman. 1, 2, 3. Iman. Bisa dulu. Kalau memang pada akhirnya tidak bisa, ya minta maaf. Tapi kami ini urusannya dengan waktu itu urusannya dengan Kemenhan. Yang kami kerjakan itu urusannya dengan Kemenhan Bapak Ibu Saudara. Urusannya dengan angkatan laut. Jadi kami harus ke sana. Kalau salah bisa masalah. Tapi ada yang lebih hebat dari Menhan, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Kalau dia tolong saya cuma mau ngasih tahu, dia juga bisa nolong kita semua. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia layak terima segala pujian penghormatan. Kenapa? Karena kita warganya.
kita milik kepunyaannya. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi kita hari ini, ingat satu hal, saya warga kerajaan surga. Karena saya warga kerajaan sorga, suplaiku, berkatku, mujizatku datang dari Raja di atas segala raja, datang dari sorga yang memberkati kita berlimpah-limpah. Katakan haleluya. Ngomong kanan kiri, kamu bisa diberkati berlimpah-limpah. Ya, jelas Bapak Ibu Saudara, kita warga kerajaan sorga, kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Yang kedua, kita kembali ke kitab 1 Petrus 2 ayat ke-9 tadi. Yang kedua, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dikatakan apa? Bangsa yang kudus. Katakan bangsa yang kudus, 1, 2, 3. Bangsa yang kudus. Wah, ini keren. Kita mesti memahami bahwa karena kasih Tuhan, karena Yesus Kristus, Dia menjadikan saudara dan saya bangsa yang kudus. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Ayat ini entah kenapa jarang sekali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Jarang sekali dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta, Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat ini, begitu saya melihat ayat ini, wah, ternyata ini sebuah kebenaran yang ditutupi selama ini. Ini apa kata firman Tuhan? Karena kehendaknya. Nyanya itu siapa? Tuhan. Nya huruf besar berarti siapa? Tuhan. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Katakan kehendak Tuhan. 1, 2, 3. Kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan inilah dikatakan apa? Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Berapa kali kita dikuduskan? Untuk selama-lamanya. Tuhan menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Katakan kudus, 1, 2, 3. Kudus satu kali untuk selama-lamanya, 1, 2, 3. Kudus satu kali untuk selama-lamanya. Apa pertanyaan? Bagaimana caranya menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya? Dikatakan apa? Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus, kita menjadi umat kepunyaannya, milik kepunyaannya, bangsa yang dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Persembahan tubuh Yesus. Karena persembahan tubuh Yesus, kalau kita mengenalnya di tempat ini, perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus. Tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Nah, persembahan tubuh Yesus, setiap kali kita makan, minggu lalu ya Pak ya, minggu pertama biasanya, setiap kali kita makan tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan berkata begini, kamu menjadi orang kudus, berapa kali? Sekali untuk selama-lamanya. Misalnya, hari ini saudara menerima tubuh. Jadi orang kudus enggak? Jadi enggak? Dikuduskan enggak? Katakan dikuduskan, 1, 2, 3. Berapa kali? Satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini makan tubuh Yesus. Besok hari Senin, saudara jatuh dalam dosa. Pertanyaan saya, saudara masih orang kudus atau orang berdosa? Ayo, kita mikir sebentar. Ayatnya ngomong, karena persembahan tubuh Tuhan Yesus, menjadi orang kudus berapa kali? Satu kali untuk
selama-lamanya. Hari Minggu, hari Senin, saudara jatuh dalam dosa. Kalau saya bicara dosa, bukan cuma perzinahan dosa. Saudara khawatir itu udah dosa. Saudara ngelanggar lampu merah nih, udah dosa. Saudara tahu kitab Yakobus, saudara tahu melakukan yang baik, saudara tidak melakukannya, udah dosa kata firman Tuhan. Saudara tahu ada orang yang butuh ditolong, saudara gak mau nolong, udah dosa. Saudara tahu baik nih, kirim gereja di pastori, kirim makanan ke pastori, mumpung lebih. Tapi anakku belum makan. Baik gak ngirim makanan ke pastori? Baik. Saudara gak melakukannya, dosa gak? Dosa. Pertanyaan saya, hari Senin itu saudara masih orang kudus atau orang berdosa? Yang kudus angkat tangan. Oh, semua angkat tangan. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Ayatnya ngomong, satu kali untuk selama-lamanya engkau dikuduskan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan benar kita, bukan karena usaha kita, tapi karena apa? Persembahan tubuh Tuhan Yesus. Artinya apa? Waktu kita saat kita menerima tubuh Tuhan Yesus, meskipun kita masih jatuh di dalam dosa, kita masih jatuh dalam kelemahan, Bapa di sorga melihat saudara adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Hari ini kita jatuh dalam dosa, tapi Bapa punya kuasa untuk mengubah kehidupan saudara, untuk menjadi orang benar yang bisa berbuat baik sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus. Ini kita mesti pahami dengan kuat. Kalau kita tahu kita jadi orang yang kudus, kita tidak akan takut minta sama Tuhan. Kita tidak mungkin akan jauh dari Tuhan. Kita tidak akan takut untuk kemudian Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku. Kita tidak akan takut memperkatakan bahwa hari ini aku melihat mujizat. Hari ini aku ditolong Tuhan. Badanku hari ini sehat, kuat, sembuh, sempurna. Kenapa? Karena kita tahu kita milik kepunyaannya dan Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ayat terakhir, Kejadian pasal yang ke-12. Ada satu orang kudus di Alkitab. Namanya adalah Abram, yang kita kenal dengan nama Abraham. Kejadian 12 ayatnya yang ke-11. Waktu itu mereka datang ke Mesir. Dia sama istrinya Sarai datang ke Mesir. Abraham dan Sarah datang ke Mesir. Kemudian dia tahu Mesir itu rajanya Firaun, suka dengan perempuan-perempuan cantik. Dan kebiasaan orang Mesir, orang kafir pada waktu di masa itu ya, orang yang tidak takut akan Tuhan, kebiasaan orang di sana adalah ketika Firaun menyukai akan seseorang perempuan, maka suami dari perempuan itu akan dibunuh, dibinasakan sama Firaun. Supaya dia punya kuasa atas istri dari orang itu. Tapi kita lihat, Abraham mengetahui keadaan itu. Makanya Abraham ngomong sama Sarah begini. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah Abraham kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ayat yang ke-12. Next. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan akan membiarkan engkau hidup. Jadi kalau ada orang Mesir yang melihat itu istrinya, suaminya akan dibunuh. Tapi coba lihat ini suaminya yang nama Abraham yang kacau ini Bapak Ibu Saudara ya. Di ke-13 dia ngomong gini, katakanlah bahwa engkau apa? Adikku. Bojone loh dibilang adiknya. Dia tidak mau mengakui istrinya di depan umum. Kenapa? Karena Abraham takut mati. Jadi yang dikorbankan siapa? Istrinya. Yang harusnya dia lindungi, yang harusnya dia jagai. Tapi apa? Demi keamanannya dia, demi supaya dia nggak mati, istrinya dipe-peen. Free.
lagi. Maaf ya, kok nggak ada otak nih Abraham nih. Aneh, egois. Ya suami-suami kadang kayak gitu juga ya. Saya bilang suami-suami karena saya juga suami. Seringkali kita seperti itu. Jahat gak yang dilakukan Abraham? Jahat. Istrinya dibiarin mati supaya dia hidup. Bukan mati, dijual ke orang supaya dia hidup. Bukan dijual, demi keselamatannya dia. Ayat yang ke-14. Sesudah itu Abraham masuk Mesir. Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Next. Punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai. Mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Next. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik. Karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Langsung sugih tiba-tiba. Mendadak kaya. Ayat berikutnya 16. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Abraham. Salah ya. Firaun ya. Si. Yang keliru ini siapa saja nih? Abraham toh. Tapi yang dihukum siapa? Keliru Tuhan ini kayak ya. Salah ini ayatnya ini. Yang dosa ini siapa? Abraham. Tapi yang dihukum siapa? Firaun. Pertanyaan saya, Tuhan keliru enggak sih? Enggak. Kenapa Tuhan enggak keliru? Karena gini. Karena Abraham milik kepunyaannya. Meskipun Abraham jatuh dalam kelemahan, jatuh dalam dosa, sekali Tuhan ngomong milik kepunyaannya, sekali untuk selama-lamanya milik kepunyaannya. Itu sebabnya kalau ada yang bukan milik kepunyaannya, macam-macam dengan milik kepunyaannya Tuhan, orang yang bukan milik kepunyaannya ini akan bermasalah dengan Tuhan. Yang saya mau kasih tahu begini, saudara milik kepunyaan Tuhan. Ada orang-orang yang macam-macam dengan saudara, meskipun karena kesalahan saudara. Kalau saudara percaya, saudara datang dari Tuhan, saudara milik kepunyaan Tuhan. Saya mau berkata begini Bapak Ibu Saudara, orang yang macam-macam dengan saudara akan berurusan dengan Tuhan. Inilah kebenaran milik kepunyaan Tuhan. Akhirnya Firaun masalah. Abraham sudah sugih. Dia datang ke Mesir tidak punya apa-apa. Tapi dia pulang, dia diberkati berkelimpahan. Bersama dengan istrinya yang cantik. Meskipun dia yang salah, meskipun dia yang keliru. Tapi karena dia milik kepunyaannya, Tuhan selalu bela milik kepunyaannya. Saya juga sekali lagi mau berkata, saudara dan saya, karena Yesus telah menjadi milik kepunyaannya, apapun kelemahanmu, apapun kekuranganmu, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita menjadi milik kepunyaannya satu kali untuk selama-lamanya. Maka untuk selama-lamanya Dia membela kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ingat kasih-Nya yang telah berkorban bagi kita. Ingat tubuh-Nya yang Dia berikan, memberikan kita kehidupan, menjadikan kita milik kepunyaan-Nya. Karena menerima persembahan tubuh Tuhan Yesus. Refnya dari ref ya. Terima kasih. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada.
Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan sejenak. Ingat bahwa karena persembahan tubuh Tuhan Yesus, kita telah menjadi milik kepunyaannya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi jangan ukur kasih Tuhan dengan perbuatan baik kita. Jangan ukur kasih Tuhan. Tuhan akan mengasihi kita jika kita melakukan yang baik. Tuhan akan mengasihi kita jika kita melakukan yang benar. Tuhan akan mengasihi kita jika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar. Tuhan tidak mengasihi kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, sejak kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Bahkan di saat kita berdosa, Dia memberikan Yesus Kristus ke dunia, memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus yang harus mati dengan cara yang disalibkan. Untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa. Dosa memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa memang jahat di hadapan Tuhan. Tapi ingat baik, dosa tidak bisa membatasi kasih Tuhan atas saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saya ingin kita percaya. Kita lihat kasih Tuhan yang besar. Karena firman Tuhan berkata, kasih menutupi segala dosa. Kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih itulah, kasih Yesus itulah yang memenangkan kita, melepaskan kita dari segala belenggu dosa. Ingat saja kasih-Nya, ingat saja kebaikannya. Dan karena kasih-Nya, karena tubuh dan darahnya, karena Yesus Kristuslah, hari ini kita menjadi milik kepunyaannya sekali untuk selama-lamanya. Ini akan selalu dibela, selalu diberkati, selalu berkemenangan. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus, anak-anakmu yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, firman Kristus pada pagi hari ini, itu boleh menjadi benih yang subur di hati kami. Suatu saat akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, karena kami sadar kami milik-Mu Bapa sekali untuk selama-lamanya. Ingat kasih-Nya yang mengubah. Di dalam nama Yesus berkati hamba-Mu, anak-anak-Mu, seluruh jemaat, pengerja, gembala, diberkati berlimpah-limpah karena kasih Tuhan sempurna di dalam Yesus. Haleluya. Bagiku bersyukur Tuhan,
untuk kebenaran pada pagi hari ini. Kami adalah milik Kristus, satu kali dikuduskan untuk selama-lamanya. Saya dan saudara adalah umat kepunyaan Allah yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga pada pagi hari ini kita mendapatkan berkat luar biasa. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Pastor Dev dan Pastor Novi yang sudah memberkati pada pagi hari ini. Berkat kemurahan Tuhan terus akan melimpahi keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara diberkati. Yang diberkati kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Amin. Firman disampaikan, firman jadi daging, kita pasti mengalaminya, kita pasti diberkati. Amin. Kita mau beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu kami adalah warga kerajaan sorga. Kami disuplai dari Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun yang kami alami, kami tahu kami adalah orang yang sangat diberkati. Kami mau memberi Tuhan bagi pekerjaan-Mu, bagimu Tuhan. Dan kami tahu kami bersuka cita karena kami anak-anak Bapa yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Bapa sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Bapa sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua nyanyi bertepuk tangan. Aku diberkati. Semua bersuara. Aku dilimpahi, karena Bapa sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Bapa sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Ya. Sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat GBS Pintu Iman, dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Puji nama Tuhan. Pak Dev dan Ibu Novi beserta putri dan
Mama juga hadir di sini memberkati kita pada pagi hari ini. Kami atas nama Jemaat GBS Pintu Iman mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak, sebesar-besarnya untuk dari keluarga Pastor Dave yang sudah melayani kita pagi hari ini. Beri aplaus Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Bisa keluar? Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya terus melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, gereja kita di bulan September ini mengambil tema milik kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan bahwa dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam bahasa aslinya diperlengkapi, yaitu diperlengkapi secara sempurna. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius, karena pada waktu itu Timotius mengalami beban masalah pergumulan, yaitu tentang ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Paulus menasihati bahwa engkau manusia yang di Allah, yang diperlengkapi untuk perbuatan baik, diperlengkapi secara sempurna. Tuhan memperlengkapi kita secara sempurna untuk kita dapat menjalani kehidupan ini melalui firman Tuhan, melalui kehidupan melekat kepada Tuhan. Kita mampu untuk menjalani kehidupan ini. Nah saudara, milik kepunyaan Allah akan kita belajar bersama. Dan kita percaya bahwa Tuhan taruh dalam hati kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Saudara dan saya terus mengundang untuk saudara hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu, kami terus mengundang untuk Bapak Ibu Saudara hadir dalam setiap ibadah di gereja kita setiap minggu jam 9 pagi. Kemudian ada ibadah Kamis, ibadah tengah minggu jam 6 sore, dan juga ada ibadah youth Beston pagi, Selasa sampai dengan Sabtu setengah 5 pagi. Ibadah Deep doa inti pribadi kita laksanakan setengah 8 sampai dengan acara ibadah akan dimulai jam 9. Kron untuk pemuda silakan hadir setengah 6 setiap hari Sabtu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Artinya hari ini kita pesta. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk para kehadiran Bapak Ibu untuk beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ini keluargaku Tuhan, dan lindungi semua. Dan seisi rumahku.
Pada akhirnya kami membuka tangan kami, menengadahkan wajah kami di dalam Kristus sebagai warga kerajaan sorga. Meskipun hidup di dunia, tapi kami tahu berkat kami, kekuatan kami, suplai kami, mujizat kami, penyediaan kami itu datang dari Bapa di sorga. Bapa yang adalah kasih, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang berdaulat, bahkan Bapa yang memberikan putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Anak-anak Bapa di sorga, murid-murid Kristus yang dikasihi Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Hari ini terimalah lebih lagi berkat Tuhan, damai sejahtera atasmu, sukacita atas kehidupanmu, berkat berkelimpahan atas ekonomimu, kebahagiaan atas rumah tanggamu, damai sejahtera atas hati dan pikiranmu, kesembuhan pemulihan atas tubuhmu, bahkan jiwamu akan selalu baik-baik saja, akan selalu sehat-sehat saja, karena berkat Tuhan menyertai melindungi engkau hari ini untuk selama-lamanya. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, semua yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari ini untuk selama-lamanya, semua yang kau katakan di dalam nama Yesus, kau mendapatkan kemenangan, kau mendapatkan mujizat, kau mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini untuk selama-lamanya, doamu dijawab di dalam nama Yesus. Apa yang kau minta, Tuhan bergirang memberikannya berlimpah-limpah bagimu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, segala kekhawatiran, ketakutanmu diangkat, digantikan dengan hikmat, digantikan dengan sukacita. Namun lebih daripada itu, kita mengenal Dia yang sangat mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, hikmat dan kuasa menjadi milik kita hari ini untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor.